Assalamualaikum. Sekarang ya namanya terapi stem cell itu sedang hype karena dia berpotensi bisa punya daya healing yang setara penumbuhan buntut cicak yang sudah putus. Dan di kalangan ilmuwan yang dianggap salah satu suhu terpenting terkait penelitian stem cell ini, Dr. Shinya Yamanaka dari Jepang. Tahun 2012 dia mendapat hadiah Nobel bersama dengan John Gurdon karena penemuannya bahwa sel-sel dewasa bisa diprogram ulang untuk menjadi stem cell yang pluripoten atau berpotensi macam-macam. Sekilas, soal stem cell yang merupakan sel indukan kurang lebih itu ada 3 kelompok ya. Pertama, itu stem cell yang jadi asal-muasalnya banget. Dia bisa menjelma jadi segala macam. Contohnya, itu sel telur yang sudah dibuahi. Ya udah, dia bisa berkembang dan berkembang terus jadi si udin atau si ucok atau tumium. Namanya sel totipoten. Keduanya, stem cell yang pluripoten. Dia bisa berkembang jadi sel apapun kecuali jadi yang totipoten tadi. Kalau berada di ubun-ubun, dia bisa jadi sel rambut atau sel kulit kepala. Kalau di dengkul, dia bisa jadi sel tulang, persendian, atau otot. Kalau di perut, bisa jadi sel pengganti untuk semua organ yang ada di situ, mulai dari jantung, paru, usus, babat, urat, rempelo hati. Walah, ini jadi kayak bahas gule jeroan. Sorry. Ketiganya, stem cell yang multipoten, memiliki beberapa potensi untuk berpihak jadi sel-sel jenis lain, asalkan serumpun. Contoh nih, kalau rumpunnya sel darah, ya dia bisa jadi darah merah, darah putih, plasma darah, dan seterusnya, tapi nggak bisa nyanyi lagu darah muda. Karena itu darahnya para remaja menurut Bang Haji dan Bang Samiun. Kalau di luar 3 kelompok itu, ya dianggap bukan stem cell indukan, tapi sel biasa, sel dewasa, yang hanya bisa berkembang jadi tua atau berkembang jadi sel sejenis yang identik. Misalnya sel rambut yang diunyeng-unyeng ya cuma bisa membelah diri jadi sel rambut lagi, nggak bisa membelah diri lantas menjelma jadi sel tulang. Jadi sampai kapanpun Bang Samiun tadi unyeng-unyengnya nggak akan tumbuh tanduknya, ya kan? Tapi dia sering ditanduk sama istrinya, yaitu kalau colek-colek sama tetangga. Walah. Kalau soal itunya diketahui sudah sejak lama, tapi yang membuat penelitian Yamanaka itu potensial karena dia memprogram ulang sel-sel dewasa terus berhasil. Nah, kalau anak-anak informatika yang diprogram itu komputer, Yamanaka ini memprogram genetiknya sel-sel hidup. Tapi hidupnya cukup berliku-liku loh. Ini intermezzo kan ya. Yuk kita ulas bagaimana riwayat seorang Shinya Yamanaka, suhunya ilmu stem cell. Dia lahirnya tahun 1962 di Osaka, Jepang. Dari kecilnya, konon dia itu anak yang dribis, serba ingin tahu, dan terpengaruh keseharian ayahnya. Kalau ditanya-tanya orang, dia selalu bilang, pengen jadi engineer, pengen jadi insinyur. Tapi ayahnya suka celetukin agar dia menjadi dokter saja. Ujungnya dia jadi dokter. Beda ini sama si Ucok. Pas kecilnya, dia kalau ditanya sama opungnya, Cok, besar nanti kamu jadi apa? Jadi konglomerat kaya raya opung. Wah, bagus tuh. Tapi sebelum itu, kamu mesti jadi ahli keuangan aja dulu lah. Siap opung. Dan sejak itu, si Ucok setiap ditanya orang bilangnya dia mau jadi ahli keuangan. Tapi dasar nasib, ujungnya Ucok itu malah jadi kuli bangunan yang jarang banget pegang uang. Karena setiap kali nerima honor langsung aja disamber sama istrinya si Butet. Gak tahu deh cerita apa itu tadi, gak nyambung. Tapi intinya yaitu tadi, walau passion hatinya ingin jadi engineer, Shinya Yamanaka ini ujungnya malah masuk kedokteran di Universitas Kobe, lulus tahun 1987. Di kalangan kolega sesama dokter, dia itu terkenal antik sehingga kadang-kadang namanya diplesetin jadi Jamanaka bukan Yamanaka, yang kurang lebih artinya penghalang, pengganggu atau obstacle gitu deh. Pernah juga dia tuh ngoperasi temennya sendiri yang ada benjolan tumor semacam kutil atau apa gitu, sejam nggak selesai. Padahal andai dipegang oleh dokter lain yang lebih jagoan, operasi kayak gitu cukup 5-10 menit. Wah, gue emang gak bakat nih di sini. Ujungnya dia sekolah lagi. Terus dapat gelar Doktor Farmakologi dari Universitas Kota Osaka tahun 1993. Lulus dari situ, bertekad bulat jadi peneliti. Terus bergabung dengan Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, San Francisco. Di sana matanya mulai kebuka ke soal reprogramming sel-sel dan protein-protein. Sebelumnya itu mungkin matanya agak grip-grip gitu deh. Guru sel reprogramming dunia itu antara lain John Gurdon, yang termasuk paling terkemuka, dan kurang lebihnya Shinya Yamanaka juga belajar dari metode-metodenya Gurdon. Kelak, saat Yamanaka menang Nobel, Gurdon ini juga jadi ikut menang sih, tahun 2012 kemenangan bersama. Dari situ ya udah, dia balik ke Jepang lagi, yaitu Shinya Yamanaka. Kalau si Ucok, dia tetap aja di pinggiran Danau Toba jadi kuli bangunan. Di Jepang, Yamanaka terus malang melintang ke beberapa institusi penelitian, tapi juga bolak-balik ke Amerika. Orang lain kalau nyoba-nyoba program sel itu biasanya induksinya dengan satu faktor, satu demi satu. Yamanaka ini edan-edanan dan ngacak. Ibarat orang masak gitu deh. Kuah sop orang lain dikasih kacang merah, jadi sop kacang merah. Dikasih daging, jadi sop daging. Dikasih daging ayam, jadi sop ayam.
Kalau Yamanaka ini segala macam dicemplungin, malah berubah bukan jadi sop lagi, jadi oblo-oblo. Baru kena baunya aja orang udah pada melet tuh bisa-bisa. Pertamanya gitu, tapi lama-lama dia terus menemukan hal-hal yang mencengangkan. Beberapa itu ketemunya nggak sengaja juga mungkin ya. Salah satu potensi yang berasa dahsyat itu karena dia menemukan fakta bahwa kalau diindus atau diinfeksi pakai banyak macam, sel-sel dewasa itu bisa dibalikin muda lagi jadi stem cell pluripotent. Pertama-tamanya Yamanaka itu menemukan racikan yang terdiri dari 24 faktor, tapi lama-lama bisa disederhanakan cukup cuma dengan 4 faktor saja. Dicobain di sel tikus berhasil, teliti, terus ketemu lagi. Dari keempat faktor itu, ada satu yang kalau kebanyakan dosisnya malah mencetus tumor ganas. Jadi racikannya ini kelasnya ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi sedunia kurang lebihnya Yamanaka ini yang paling jagoan. Setahun setelah penemuan menggemparkan dengan objek tikus, Yamanaka terus berhasil meraktekin untuk sel kulit manusia. Dan ujungnya ya udah tahun 2012 Yamanaka dapat hadiah Nobel, ikut dapat juga itu si penggagas sel reprogramming yang awal-awal John Gurdon tadi yang umurnya kurang lebih sebaya dengan Yamanaka. Nah, sebelum penemuan Yamanaka, orang kalau mau memanen stem cell biasanya ngambil dari plasenta bayi dan ini menuai banyak kontroversi dan dianggap melanggar etik. Namun setelah penemuan Yamanaka ya udah soal pemanenan plasenta selesai. Tentunya selain hadiah Nobel, Shinya Yamanaka juga dapat berbagai penghargaan macam-macam dari mana-mana, tidak termasuk lomba panjat pinang. Dia juga dapat pendanaan gede-gedean untuk mengindustrialisasi hasil-hasil penemuannya. Dari situ terus boominglah penelitian stem cell dan industrialisasinya rata-rata kemana-mana, hanya saja karena kehati-hatian mengingat ini kelasnya ngeri-ngeri sedap tadi, sampai sekarang beberapa negara maju masih belum melegalkan terapi stem cell ini. Jepang, Jerman, dan Eropa pada umumnya itu termasuk yang duluan. Mereka bikin mesin-mesinnya segala, dan sekarang ini terapi stem cell bahkan sudah dinyatakan legal di Indonesia. Peralatannya mestinya kebanyakan itu diimpor dari Jepang dan Eropa sana. Kalau yang dari Cina itu KW mungkin, nggak tahu deh ada apa enggak yang versi KW. Dan cara kerjanya nyaris semuanya itu seragam, menggunakan metode Yamanaka dengan menginfeksikan 4 zat tadi yang dikenal dunia sekarang sebagai Yamanaka Factor sebagaimana yang kemarin kita ulas. Berkat kerjanya Yamanaka ini terus jadi terkenal, tapi kalau si Ucok banyak juga sih yang kenal. Tapi biasanya tuh gini, ya kenal lah, tapi maksudnya ini Ucok siapa ya? Gubrak. Hikmahnya dari cerita ini apa sih? Orang yang sukses itu mesti punya passion, dan passion yang unik. Tidak biasa itu seringkali bisa menghantarkan pada cara-cara baru, penemuan baru. Yamanaka itu kuat bener passionnya di bidang engineering, tapi terus malah sekolahnya kedokteran dan farmakologi. Jadi deh, dia nemuin terobosan di bidang bioteknologi. Terus hikmah kedua nih ya, orang yang gak becus di satu bidang itu jangan langsung diremehin. Shinya Yamanaka itu saat praktek kedokteran dipandang sebelah mata, bahkan istrinya sendiri pernah bilang sama dia, "Cak, sampai sekolah kedokteran lagi aja sana." Supaya nggak malu-maluin. Tapi Shinya Yamanaka malah milih banting setir jadi peneliti bioteknologi. Mengkombinasikan berbagai passion dan pengalaman yang dia punya, dan ternyata walau urusan ngoperasi kutil dia diketawain oleh para dokter koleganya, dalam bioteknologi dia nyaris disembah-sembah oleh para dokter dan pasien yang terpukau oleh penemuannya di bidang sel reprogramming yang bisa dipanen jadi stem cell pluripotent tadi. Boleh dibilang kalau di bidang healing dan penuaan kekinian, yang nggak kenal nama Yamanaka mungkin cuma peneliti dan dokter yang tinggalnya di dalam gua. Itu pun setelah nonton video ini, dari dalam gua atau dari atas pohon, sekarang jadi pada tahu juga. Walah. Nah, kalau ditilik dari masa kecil ya, gimana sih? Ternyata ya, ayahnya itu seorang engineer yang biasa bikin alat-alat atau tools-tools kecil untuk urusan penggergajian atau segala macam pertukangan kayak gitu. Jiwa ngopreknya Shinya Yamanaka mungkin terinspirasi dari sang ayah ini, yang sebetulnya nggak pernah maksa ngajarin ini itu, tapi dia memberi teladan dengan ketekunan dan semangat berkarya. Dan ngasih unjuk betapa memuaskannya kalau orang bisa bikin sesuatu yang baru terus kepake sama orang lain. Orang tua menginspirasi anak, ini penting banget. Jadi yang pada udah tua-tua mesti mawas diri nih, nggak boleh ugal-ugalan. Ikut-ikut bapaknya, Shinya Yamanaka kecil, terus sering bongkar-bongkarin jam, radio, terus dia rangkai balik semula.
tapi seringnya terima bongkar nggak terima pasang kayak gitu deh, klasik. Itulah sebabnya dari saat kecilnya dia terobsesi ingin jadi engineer, dan jadinya kurang begitu cocok dengan profesi dokter yang prakteknya itu ngobatin orang legrek menggunakan metode-metode yang baku dan sudah terstandarisasi. Udah gitu perlu dilatih sampai dapat jam terbang yang tinggi pula. Dikomporin sama guru dosennya. Di luar masalah akademik, Shinya Yamanaka juga aktif. Dia latihan judo bertahun-tahun, main rugby juga, sempat bikin band juga saat di kuliahan. Jadi ini juga pelajaran bagi semua. Kalau mau beneran menggapai sukses yang beda, orang itu bisa mengembangkan kreativitas melalui banyak hobi. Tapi ada cerita kecil juga nih. Konon pas baru-baru dia jadi peneliti, Shinya Yamanaka itu sehari-harinya cuma celingak-celingu kayak gitu karena dianggurin sama yang lain. Bahkan Shinya Yamanaka pernah bilang, di awal-awalnya di lab itu saya cuma jadi pemelihara tikus, bukan beneran peneliti. Gitu katanya, gubrak banget. Di balik itu ada hikmahnya tuh untuk kita semua. Banyak orang yang sukses menciptakan terobosan besar, itu tipenya slow starter, yang dimulai dari celingak-celingu gak jelas. Jadi ya, kalau kalian punya pegawai baru atau junior di tempat kerja, terus dia kelihatan celingak-celingu ngantuan, itu jangan sehari-hari dibully. Siapa tahu dia itu punya penyakit ayan. Loh, bisa aja kan? Mending ini kalau nyambung. Gimana ya ceritanya Shinya Yamanaka kok sempat belok masuk ke kedokteran? Antara lain ya karena dia sering diceletukin oleh ayahnya, itu yang pertama. Dan keduanya, dia terinspirasi oleh bacaan-bacaannya, khususnya tokoh-tokoh kesehatan yang sukses bikin jaringan rumah sakit di Jepang. Nah, ini juga jadi pelajaran buat para orang tua. Kalau nyeletukin anak, omongan adalah doa, jangan asal ngomong. Kamu tuh kalau tidur pasti aja ngiler, udah gitu main komputer, lagi di celana. Lah, jangan yang kayak gitu-gitu diomong-omongin lagi, gak ada manfaatnya. Dan juga hati-hati kalau ngasih dongengan, ngasih tontonan, ngasih bacaan sama anak-anak kalian. Janganlah cuma dikasih gadget aja terus mau ngapain terserah. Bisa terkaget-kaget sendiri tuh kalau kalian seperti itu. Orang Jepang udah canggih-canggih jadi peneliti bioteknologi apa segala macam, masa bangsa kita masih di situ-situ aja? Nah, insya Allah sih kalau yang udah subscribe di channel sini nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang belum subscribe ya walau alam. Gitu deh, terima kasih.